Dia sholat 5 waktu. Semua orang tahu dia rajin sholat. Tapi pemarah, suka menipu. Zalim ke istri, zalim ke anak, zalim ke bawahan. Dan kamu bertanya, kenapa sholatnya tidak berubah apa-apa? Salah. Pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya, sholat apa yang sebenarnya dia kerjakan selama ini? Selamat datang di Rodoks, ruang paradoks, di mana realita dan fakta lain bertabrakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu janji Allah. Gak mungkin gagal. Maka kalau sholatnya tidak mencegah apa-apa, yang gagal itu bukan sholatnya. Yang salah itu ada pada orang. Pertama, niatnya itu keliru dari awal. Sholat yang benar lahir dari rasa takut kepada Allah. Dan takut yang benar lahir karena kenal kepada Allah. Nggak ada orang yang takut tanpa dia tahu kepada siapa dia sebenarnya takut. Dan nggak ada yang kenal kepada Allah kecuali dia sudah beriman kepada yang gaib. Kalau imannya rapuh, sholatnya hanya gerakan tanpa nyawa. Kedua, dia sholat, tapi dia nggak tahu rukun-rukunnya. Nggak tahu pembatal wudhu. Nggak tahu kalau wudhu itu harus dimulai dengan bismillah. Nggak juga paham tentang istinsya dan istinsar. Nggak tahu kalau membasuh wajah dan telinga itu satu gerakan. Nggak tahu kalau jari-jari kaki itu harus disela-sela saat membasuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi sepanjang hidupnya, dia nggak pernah peduli apakah sholatnya itu sudah sama dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia tahu hanya apa yang dia tahu, bukan apa yang seharusnya dia cari untuk benar-benar tahu. Ketiga, dan ini yang paling mengerikan, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tapi setelah sholat, dia malah minta tolong ke kuburan. Dia minta pertolongan kepada yang sudah mati. Dia bergantung kepada zat yang nggak punya kuasa sama sekali untuk memberi manfaat atau mudarat. Dia sholat, tapi dia sendiri membatalkan sholatnya. Maka nggak heran. Dia sholat, tapi celaka karena sholatnya. Celaka pertama, karena dia berbuat syirik setelah dia sujud kepada Allah. Celaka yang kedua, karena dia berbuat keji dan mungkar. Sementara semua orang tahu dia rajin sholat. Dia mempermalukan agama Allah di depan mata yang menyaksikannya. Celaka yang ketiga, sholatnya tidak membuat dia takut kepada Allah. Dia marah kepada Allah. Dia marah kepada manusia. Dia minta naik pangkat di pekerjaan ribawinya. Di dalam sholat, dia minta jabatan kepada Allah sebagai pemungut harta yang Allah haramkan. Di dalam sholat, maka benar Allah berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yang dia lalai dari sholatnya. Di saat dia meletakkan wajahnya yang mulia lebih rendah daripada lubang duburnya. Tapi hatinya nggak pernah benar-benar sujud. Saya bicara nggak menghakimi siapapun. Saya bicara karena saya sendiri juga butuh untuk diingatkan. Sholat itu bukan sekedar gerakan yang dihafal. Sholat itu adalah pertemuan dengan Allah 5 kali dalam 1 hari. Maka mari kita periksa ulang. Apakah wudhu kita itu sudah benar? Apakah sholat kita itu sudah sesuai, mencocoki sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Apakah hati kita tuh hadir atau cuma jasad kita yang berdiri? Apakah setelah kita sujud kita semakin takut melanggar larangan Allah? Atau kita malah tetap saja zalim seperti sebelumnya? Kalau sholat kita belum merubah apapun, jangan pernah kita salahkan sholatnya. Perbaiki dulu ilmu tentangnya, niat di baliknya, dan ketundukan hati yang menyertainya. Karena sholat yang benar tidak akan membiarkan pelakunya tetap sama. Air jernih mengalir dari mata air, membersihkan dahaga sepanjang perjalanan. Sholat yang benar bukan sekedar gerakan lahir, tapi cahaya yang mengubah seluruh perbuatan.